betapa banyak yang kita dapat ketika kita ini berinteraksi dengan tokoh-tokoh, dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang berpengalaman di usia yang muda. Itu tanpa kita sadari saat itu juga, kita ini sebenarnya mendapatkan asupan yang begitu banyak. Ini baru tokoh-tokoh biasa. Bayangkan ketemu Rasulullah SAW. Masya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Energinya akan. Ini kita pun ketemu tokoh-tokoh. Jadi saya tadi cerita bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini menjadi pelajaran. Makanya saya sering anjurkan pada teman-teman, yuk mumpung masih muda, sempatkan untuk berinteraksi langsung. Itu beda dengan melihat dari sini. Cukup unik nih. Pesan penting dari Suatu Abah ketika ada seorang untuk anak muda. tokoh di Jogja, dosen, namanya Saifullah Mahyudin, Allahyarham. Beliau adalah orang yang membina mahasiswa, membina anak-anak muda, dan sangat dihormati di Jogja. Lalu anak-anak muda ini banyak yang sering ke Jakarta ketemu dengan figur Pak Natsir. Lalu waktu Pak Saifullah ke Jakarta ketemu Pak Natsir, beliau bilang, Pak Natsir, Bapak ini kan sudah sepuh, waktunya itu tidak harus dijaga, cukup istirahat. Lalu beliau tak bilang, sebaiknya jangan setiap anak muda ditemui. Orang banyak sekali yang pengen ketemu. Nanti Bapak kecapean nemuin anak-anak muda itu. Saya seleksi nanti di Jogja. Saya seleksi nanti yang saya beri rekomendasi saja yang Bapak temui. Kata Pak Saifullah. Lalu Pak Natsir bilang jangan, biar saja semuanya ketemu. Masya Allah. Lalu dia cerita begini, saya masih sekolah di Bandung, naik kereta api dari Bandung ke Jakarta. Keretanya berhenti di Jatinegara, sebagian penumpang turun. Natsir yang masih sekolah ini tetap di kereta karena dia akan turun di Gambir. Lalu dia melihat ada orang tua di seberang sana, di dalam gerbong yang sama, tidak turun juga. Dia perhatikan seperti orang yang dia sering dengar deskripsinya. Ini kan belum era TV, belum era Instagram, tapi deskripsinya seperti ini nih, orang ini. Jadi beliau datangin orang itu yang duduk di beberapa kursi sesudahnya. Lalu sampai duduk situ, dibilang, Assalamualaikum, apakah Bapak Pak Cokro? Iya betul, saya Cokro Aminoto. Ya Allah. Okay. Terus ngobrol lah mereka, anak muda dan Cokro Aminoto, dalam kereta api dari stasiun Jatinegara sampai stasiun Gambir. Okay. Ngobrolnya ringan saja, namanya juga baru ketemu. Pasti ringan. Tidak diceritakan isi apa saja bicaraannya, tapi ngobrol ringan, santai. Lalu setelah sampai di stasiun Gambir, mereka berdua turun dan pisah. Tapi cerita Pak Natsir, saya berubah sesudah saat itu. Sesudah saat itu saya menjadi aktif, saya menulis, saya membaca, saya tergerak. Dari pertemuan yang singkat itu seperti tersengat gitu, betul. Oleh Cokro Aminoto. Tapi tidak ceritakan apa isinya. Pasti obrolan ringan, pasti operasi ada obrolan kan. Tapi merasakan itu tadi yang saya bilang, ini bukan soal isi omongannya, tapi percakapan itu sendiri inspiring. Dan dia merasa seperti tersengat, lalu menjadi aktif, menjadi bergerak, menjadi yang kita tahu kemudian karya-karyanya banyak, aktivitasnya banyak, dan menceritakan betapa instrumentalnya pertemuan itu. Lalu Pak Natsir bilang, biarkan anak-anak yang biasa-biasa itu seperti saya yang biasa-biasa dulu itu. Ketemu siapa tahu saya
bisa berguna untuk anak-anak itu. Masya Allah. Oke. Iya, iya. Dan ini diceritakan oleh almarhum Pak Saifullah Mahyudin ketika ada diskusi di Jogja mendiskusikan beberapa hari sesudah meninggalnya Pak Nazir. Jadi ada diskusi tentang pikiran. Nah, beliau salah satu yang bicara, dia ceritakan peristiwa ini. Nah, itulah contoh betapa banyak yang kita dapat ketika kita ini berinteraksi dengan tokoh-tokoh, dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang berpengalaman di usia yang muda. Itu tanpa kita sadari saat itu juga, kita ini sebenarnya mendapatkan asupan yang begitu banyak. Ini baru tokoh-tokoh biasa. Bayangkan ketemu Rasulullah SAW. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Energinya akan. Ini kita pun ketemu tokoh-tokoh. Jadi saya tadi cerita bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini menjadi pelajaran. Makanya saya sering anjurkan pada teman-teman, yuk mumpung masih muda, sempatkan untuk berinteraksi langsung. Itu beda dengan melihat dari sini. Yang diceritakan oleh Abah Anis, beliau berpesan kepada kita semua, terkhusus ya untuk anak-anak muda yang ada di seluruh dunia. Pentingnya bertemu tokoh-tokoh yang selalu menginspirasi sahabat semua. Dari ini kita lihat betapa beliau berpesan, berjumpalah, bertemulah, berceritalah, berbincanglah dengan tokoh-tokoh yang hebat. Sempatkan, luangkan waktu kita. Untuk para anak abah terkhusus ya, untuk para anak abah semangat. Nah, semangat mengambil ilmu, apalagi kita yang masih muda ya, bertemu dengan tokoh-tokoh itu sangat penting, dan bagi saya itu sangat penting juga karena akan mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Salam dari Riau.